wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Siti Marfuah dengan NIM 203210107, kelas 3D, Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan mata kuliah Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dosen pengampu Dr. Fridianto MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PPT dengan judul Hubungan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Tenaga Kependidikan. Adapun materi yang pertama yaitu pengertian motivasi kerja. Motivasi berasal dari kata Latin movere yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi adalah manajemen, hanya ditujukan pada sumber daya manusia, umumnya dan bawahan khususnya. Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Motivasi merupakan hal yang melatar belakangi individu berbuat untuk mencapai tujuan tertentu. Seseorang yang dengan sengaja mengikatkan diri menjadi bagian dari organisasi mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Salah satunya adalah agar mereka dapat berinteraksi dengan manusia lainnya dan agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Materi selanjutnya yaitu teori-teori motivasi kerja. Teori yang pertama yaitu konten teori atau teori isi. Teori ini menekankan arti pentingnya pemahaman faktor-faktor yang ada di dalam individu yang menyebabkan mereka bertingkah laku tertentu. Teori yang kedua yaitu proses teori. Teori ini bukan menentukan pada isi kebutuhan dan sifat dorongan dari kebutuhan tersebut, tapi pendekatan ini menekankan pada bagaimana dan dengan tujuan setiap individu dimotivasi. Dan yang terakhir yaitu reinforcement teori. Teori ini tidak menggunakan konsep suatu motif atau proses motivasi, dan sebaliknya, teori ini menjelaskan bagaimana konsekuensi perilaku di mana yang lalu mempengaruhi tindakan di masa yang akan datang dalam suatu siklus proses belajar. Materi selanjutnya yaitu tujuan motivasi kerja. Motivasi bertujuan untuk mendorong dan memberikan semangat bagi seorang pendidik untuk dapat melakukan tugas dan pekerjaannya dengan penuh semangat. Orang yang mempunyai motivasi kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya adalah memiliki tanggung jawab dan berani mengambil resiko, memiliki tujuan yang realistis dan rencana kerja, memanfaatkan umpan balik serta mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan. Ciri-ciri pendidik yang mempunyai motivasi tinggi untuk mengetahui motivasi kerja seseorang dalam melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya dapat dilihat dari ciri-ciri atau tingkah lakunya dalam melaksanakan pekerjaannya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Yang pertama yaitu promosi. Promosi yaitu kenaikan jabatan yang menerima kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar, martabat atau status yang lebih tinggi dari sebelumnya. Yang kedua yaitu prestasi kerja. Prestasi kerja yaitu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya yang dibebankan kepadanya. Yang ketiga yaitu pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan itu sendiri yaitu tanggung jawab sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas untuk mengembangkan karir yang ada pada masing-masing pekerja. Yang keempat yaitu penghargaan. Penghargaan yaitu dengan adanya motivasi melalui pengakuan atas keahlian maka diberikan penghargaan atas prestasi yang dicapainya. Yang kelima yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab yaitu tugas yang diberikan oleh sekolah kepada pendidik merupakan tanggung jawab atas kompensasi yang diterimanya. Selanjutnya yaitu yang keenam, pengakuan.
Pengakuan yaitu pengakuan atas kemampuan dan keahlian bagi pendidik dalam suatu pekerjaan merupakan suatu kewajiban oleh sekolah. Dan yang terakhir yaitu keberhasilan dalam bekerja. Keberhasilan dalam bekerja yaitu keberhasilan dalam bekerja dapat memotivasi karyawan untuk lebih bersemangat dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan perusahaan atau sekolah. Materi selanjutnya yaitu aspek-aspek dalam motivasi kerja. Yang pertama yaitu kepercayaan diri, ditandai dengan ciri-ciri yakni dapat membuat rencana kerja, menetapkan jadwal pekerjaan, dan mempelajari segala proses dalam pekerjaan secara efektif, serta mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan apa yang dilakukan tersebut. Yang kedua, yaitu daya tahan terhadap tekanan. Tekanan yang dialami oleh pendidik merupakan masalah tersendiri yang perlu mendapatkan perhatian, sebab pendidik yang mendapat tekanan kerja yang berlebihan cenderung tidak optimal dalam bekerja. Oleh karena itu, pendidik yang dapat mengambil sisi positif adanya tekanan justru akan menimbulkan semangat pada dirinya untuk membuat lebih baik lagi dan lebih termotivasi agar pekerjaan yang dilakukannya sesuai apa yang diharapkan oleh sekolah. Yang ketiga yaitu ketidakpuasan. Dalam suatu proses pekerjaan, pendidik sering dan banyak dihadapkan dalam berbagai permasalahan, di mana permasalahan-permasalahan tersebut antara pendidik satu dengan pendidik yang lain tidak selalu sama. Bagi pendidik yang tidak mampu menyelesaikan permasalahannya karena merasa putus asa, akan mengalami berbagai tekanan dengan melihat tujuan yang ingin dicapai, serta jelas dan tujuan itu dapat didefinisikan secara cermat dan tahu mana yang mampu atau tidak pekerjaan yang akan dilakukan. Yang keempat yaitu mempunyai tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah, ditandai dengan sikap individu yang memandang permasalahan atau sesuatu sesuai dengan kebenaran besar dan menganalisa suatu proses, yaitu suatu kejadian dengan menggunakan pikiran yang dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya yaitu materi asas-asas motivasi kerja. Yang pertama yaitu asas mengikut sertakan. Asas mengikut sertakan yaitu mengajak bawahan untuk ikut berpartisipasi untuk memberikan kesempatan kepada mereka mengajukan pendapat, rekomendasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu asas komunikasi. Asas komunikasi yaitu menginformasikan tujuan yang akan dicapai dengan jelas, cara mengerjakan dan kendala-kendala yang dihadapi. Yang terakhir yaitu asas pengakuan. Asas pengakuan berupa pemberian penghargaan pujian dan pengakuan yang wajar kepada bawahan sesuai dengan apresiasi kerjanya. Selanjutnya yaitu asas perhatian timbal balik. Asas perhatian timbal balik bawahan yang berhasil mencapai tujuan dengan baik, atasan memberikan alat dan jenis motivasi untuk meningkatkan prestasi kerjasama saling menguntungkan. Materi selanjutnya yaitu pentingnya motivasi semangat kerja di sekolah. Motivasi semangat kerja sangat diperlukan oleh pendidik. Berikut ini ada beberapa alasan yang perlu diketahui dan dipahami mengenai pentingnya motivasi untuk mendorong semangat kerja pendidik di sekolah. Yaitu yang pertama adalah motivasi dapat mendorong pendidik untuk berpikir kreatif dalam memberikan output pekerjaan mereka. Yang kedua yaitu motivasi dapat membuat kinerja pendidik menjadi lebih cepat dan maksimal. Yang ketiga yaitu motivasi dapat membuat pendidik untuk selalu memberikan hasil usaha yang terbaik. Dan yang terakhir yaitu motivasi dapat membantu pengembangan diri masing-masing pendidik. Selanjutnya yaitu materi cara meningkatkan motivasi kerja. 1. Melakukan outing.
Pendidik membutuhkan refreshing atau rekreasi sejenak untuk melepas penat selama bekerja terus-menerus di sekolah. Yang kedua, mengubah suasana kerja. Suasana kerja yang tidak pernah berubah akan membuat pendidik menjadi lebih cepat jenuh. Dan bahkan tidak jarang ada pendidik yang dapat merasa lebih cepat stres. Yang ketiga yaitu mengadakan forum diskusi. Melalui forum diskusi secara tidak langsung juga meminta kepada pendidik agar mereka dapat memberikan pendapat atau menuangkan ide-ide kreatifnya. Keempat yaitu menciptakan lingkungan kerja yang positif. Menciptakan lingkungan kerja yang positif dengan menerapkan gaya kepemimpinan yang disegani para karyawan atau para pendidik. Yang kelima yaitu memberikan apresiasi pada pendidik. Memberikan apresiasi atas apa yang telah dikerjakan untuk menunjukkan kepuasan. Dan yang keenam yaitu memperhatikan kesejahteraan. Kesejahteraan dapat dilakukan dengan menetapkan tujuan dan mengukur kesanggupan pendidik yang dimiliki. Selanjutnya yang terakhir atau yang ketujuh adalah memberikan reward. Memberikan reward berupa bonus, hadiah, atau bahkan voucher belanja sebagai rasa terima kasih atas usaha pendidik. Materi selanjutnya yaitu hubungan motivasi kerja dengan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan. Motivasi sebagai proses yang berawal dari kekuatan dalam hal yang fisiologis dan psikologis atau kebutuhan yang ditunjukkan pada sebuah tujuan, di mana individu yang bekerja dalam sebuah instansi memerlukan motivasi baik dari atasan maupun dari dalam dirinya sendiri, karena motivasi merupakan salah satu faktor pendukung agar terciptanya kinerja yang baik. Dengan adanya motivasi kerja yang tinggi, maka seluruh tugas-tugas yang diberikan akan dapat terselesaikan dengan baik sehingga kinerja dapat dioptimalkan. Motivasi dapat dipastikan mempengaruhi kinerja walaupun bukan satu-satunya faktor yang membentuk kinerja. Adapun skema hubungan motivasi kerja dengan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan yaitu dapat dilihat di layar. Yang berawal dari motivasi kerja untuk kinerja tenaga pendidik dan kependidikan, maka di dalam motivasi kerja itu dapat menemukan ukuran orang yang termotivasi. Dan juga di kinerja tenaga pendidik dan kependidikan, maka mereka dapat melihat ukuran kinerja dari tenaga kependidikan tersebut. Dari ukuran orang yang termotivasi tersebut, maka dapat diambil bahwa kebutuhan prestasi, kebutuhan afiliasi, dan kebutuhan keamanan. Dan juga dari ukuran kinerja itu terdapat kualitas kerja, ketepatan waktu, kehadiran, kemampuan kerjasama, dan penilaian kinerja. Maka dari semua itu mempunyai hubungan motivasi kerja dengan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan. Apabila kinerja tenaga pendidik dan kependidikan yang baik ditunjang dengan pelaksanaan motivasi kerja yang baik, maka sangat memungkinkan kinerja yang dicapai tenaga pendidik dan kependidikan semakin tinggi. Sebaliknya, jika motivasi kerja terhadap kinerja tenaga pendidik dan kependidikan rendah, maka tingkat pencapaian kinerja tenaga pendidik dan kependidikan juga rendah. Dengan demikian, secara bersama-sama, motivasi kerja akan sangat mempengaruhi kinerja tenaga pendidik dan kependidikan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.